tekan like, subscribe, tekan loncengnya supaya mendapatkan video update dari kami. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, selamat berjumpa kembali dalam video pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam, SDIT Al-Imam Asy-Syafi'i. Semoga adik-adikku semua tetap semangat dalam belajar, walaupun sekarang belajar dari rumah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari kita. Dan kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan kita selalu dalam menuntut ilmu dan Allah istiqomahkan hati kita di atasnya. Insyaallah taala pada pertemuan kali ini kita akan belajar hak-hak Allah, hak-hak Rasulullah, dan hak-hak sesama muslim. Adik-adikku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala memiliki hak kepada kita, yang artinya kita memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala yang harus kita tunaikan. Dan kita pun memiliki hak kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, sahabat yang mulia Mu'adz ibn Jabal menceritakan beliau pernah membonceng Rasulullah SAW di atas keledai. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah kepada hambanya? Dan apa hak hamba kepada Allah Subhanahu wa taala?" Lalu beliau menjawab, "Ya Rasulullah, Allah wa rasuluhu alam." Allah dan Rasulnya lah yang paling tahu. Maka Rasulullah SAW menjawab, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduh wa la yusyriku bihi syai'a." Haknya Allah kepada hamba adalah hamba itu menyembah Allah SWT semata dan tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, begitu sebaliknya haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala ialah Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab seorang hamba yang tidak melakukan kesyirikan, yang hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan adik-adik yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah hak terbesar yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan. Rasulullah SAW pun punya hak kepada kita. Artinya kita punya kewajiban yang harus kita tunaikan kepada Rasulullah SAW. Apa itu? Kita mencintai beliau, melebihi cinta kita kepada orang tua kita. Bahkan lebih kita cintai Rasulullah SAW dibandingkan diri kita sendiri. Suatu ketika Umar radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, engkau lebih aku cintai dari segala sesuatunya, kecuali dari diriku," kata Umar. Kecuali dari diriku. Mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, "La, belum. Walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang jiwaku berada di tangannya, hatta akuna ahabba ilaika min nafsi." Baru engkau dikatakan sempurna imanmu sampai engkau mencintai aku lebih dari dirimu. Mendengar hal tersebut,
Idzan, kata Umar, kalau demikian engkau lebih aku cintai dari segala sesuatunya, bahkan dari diriku, kata Umar. Barulah Rasul mengatakan, al-ana ya Umar, baru sekarang benar ucapanmu itu. Kemudian yang ketiga, dikatakan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak sesama muslim. Disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, hakul muslimi 'alal muslimi sittun. Tapi ini bukan pembatasannya. Rasulullah SAW menyebutkan hak seorang muslim dengan muslim yang lainnya ada 6. Idza laqiyahu fasallim alaihi, idza laqitahu fasallim alaihi. Jika engkau bertemu dengannya, ucapkan salam padanya. Dan ini yang jarang sekali ya. Ini penyakit yang menjakiti kebanyakan kaum muslimin. Ini hak seorang muslim, kita mengucapkan salam padanya. Wa idza da'aka fa'ajibhu. Jika ia mengundangmu, maka penuhi undangannya, hadiri undangannya, kecuali ada alasan syar'i yang menghalangi kita untuk menghadiri undangan tersebut. Wa idza stansahaka fansahhu. Jika ia minta nasihat, nasihati ya. Dan banyak sekali para penuntut ilmu, jika dia dimintai nasihat, dia mengatakan, ya Allah, saya ini kan bukan orang baik, mintalah nasihat kepada orang yang lebih baik. Wahai saudaraku, adik-adikku semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau saudara kita minta nasihat kepada kita, berarti dia percaya kepada kita. Dia ingin menerima nasihat dari kita. Walaupun kita mungkin belum bisa melaksanakan apa yang kita nasihatkan, bisa jadi dengan kita menasihati saudara kita, kita merasa malu. Oh, saya menasihati orang kok saya nggak melaksanakan. Nah, maka nasihatilah. Tentunya berdasarkan ilmu yang kita miliki. Wa idza 'atasa fahamidallah fashammithu. Ini adik-adik semua insyaallah mengetahuinya ya. Doa tatkala mendengar saudara kita yang bersin, kemudian dia mengucapkan alhamdulillah, fashammithu. Apa kita katakan? Yarhamukallah. Tabalah ya. Kemudian orang yang bersin itu mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kemudian yang berikutnya, wa idza marida fa'udhu. Jika saudaramu muslim sedang sakit, maka jenguklah dia. Walaupun mungkin kita tidak bisa membawakan makanan atau apa, jenguk. Itu membuat dia bahagia. Kita jenguk, kita doakan dia. Ya, doa yang sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Syafakallah la ba'sa tahurun insyaallah. Wa idza mata fatba'hu. Jika saudaramu muslim meninggal, iringilah jenazahnya, antar ia ke kuburannya. Itu dia tadi adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hak Allah, hak Rasulullah, dan hak sesama kaum muslimin. Adik-adik yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ada hak, ada kewajiban. Agar kita tidak banyak mengeluh, tidak mudah sakit hati, sebuah kaidah yang diberikan oleh para ulama, adil wajibat wasbir 'alal huquq. Tunaikanlah kewajiban dan sabarlah atas hak-hak kita. Jangan terlalu banyak menuntut hak, akan tapi laksanakanlah kewajiban kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang penuntut ilmu. Demikian pelajaran kita hari ini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Adapun benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, kekurangan datang dari sedikitnya ilmu yang saya miliki. Saya ucapkan terima kasih kepada adik semua atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.